Udah saya bilang, Polda lawan Peggy Setiawan sudah 1-0. Hitung-hitungan di atas kertas, sepertinya kuasa hukum PS akan mengucapkan rasa syukur di akhir sidang pra-peradilan nanti. Kita menolak semua jawaban daripada termohon, dalam hal ini Polda Jawa Barat. Sidang pra-peradilan Peggy Setiawan yang digelar secara maraton berlangsung cukup panas. Di luar persidangan, jual beli serangan tidak terhindarkan. Sementara setelah kemarin mendengar jawaban dari pihak termohon, dalam hal ini Polda Jawa Barat, hari ini sidang akan kembali dilanjutkan dengan agenda pembuktian dari kedua belah kubu yang berseteru. Tentu saja sidang hari ini menarik untuk dinanti. Pembuktian seperti apa yang akan keduanya hadirkan dalam meja persidangan. Saat disinggung mengenai hal tersebut, tim kuasa hukum Peggy Setiawan mengaku percaya diri akan memenangkan sidang pra-peradilan. Lantas, seperti apa persiapan dari pihak Peggy Setiawan dalam menyiapkan sidang yang digelar pada hari ini? Mungkinkah tim kuasa hukum Peggy Setiawan dapat meyakinkan majelis hakim? Jadi besok kita akan ada 5 saksi dan satu ahli. Nah, mereka nggak punya saksi sama sekali, dia cuma punya 1 ahli. Nah, kami punya 1 ahli pidana, 5 saksi. Mereka cuma satu ahli pidana. Nah, kita lihat pembuktiannya besok. Jadi yang kami hadirkan besok itu yang tidak ada hubungan darah dengan Peggy Setiawan tersangka, karena dalam KUHP itu saksi itu ya orang lain lah ya yang bukan hubungan darah. Jadi gini, dupliknya termohon penyidik Polda Jawa Barat itu mempertahankan jawabannya. Ya. Nah, pada saat menjawab ya sudah jelas bahwa tidak ada alat bukti yang scientific crime investigation, hanya pengakuan saksi. Pengakuan saksi itu dijadikan alat bukti untuk menetapkan tersangka. Nah, makanya kami minta kepada hakim ya agar termohon ini menghadirkan saksi-saksi ya yang digunakan oleh penyidik untuk menetapkan tersangka. Nah, kalau tidak ya bagaimana bisa diuji itu alat buktinya? Kan alat buktinya mau diuji. Kan begini, Polda Jawa Barat mengklaim bahwa mempunyai alat bukti. Tapi ingat, alat bukti itu bernilai atau tidak? Ada relevansinya atau tidak, saling berkesesuaian atau tidak, merujuk kepada Peggy Setiawan melakukan tindak pidana atau tidak, kan itu. Nah, supaya alat bukti itu benar-benar bernilai, maka harus diuji. Lalu bagaimana jadinya? Kalau alat bukti, kalau penyidik menggunakan saksi sebagai alat bukti, pengakuan saksi sebagai alat bukti, lantas saksi sendiri tidak dihadirkan di persidangan. Ini kan akal-akalan. Taruh di mana coba otaknya kalau alat buktinya nggak dihadirkan? Kalau misalnya besok saksi dari pihak kepolisian tidak ada, terus apa yang mau dibuktikan besok di pengadilan besok? Tapi nggak apa-apa lah, it's okay lah. Ya, kami berharap supaya hakim dan kami yakin bahwa kami masih percaya kepada hakim. Hakim pasti secara objektif akan menilai, meneliti perkara ini dengan cermat. Udah saya bilang, Polda lawan Peggy Setiawan sudah 1-0. Maka Polda Jabar harus bisa menunjukkan bahwa 2 alat bukti tersebut diperoleh sebelum PS ditetapkan sebagai tersangka. Jangan hari ini PS ditetapkan sebagai tersangka, baru kemudian alat bukti dicari pada hari-hari berikutnya. Itu salah, itu melanggar hukum itu. Tapi sebelum hari ini PS ditetapkan sebagai tersangka, Polda Jabar sudah berhasil menemukan minimal 2 alat bukti sebelum sekali lagi PS ditetapkan sebagai tersangka. Saya was-was betul ya, bahwa 3 pertanyaan yang tadi saya sebut itu tidak bisa dijawab secara meyakinkan oleh Polda Jabar. Artinya hakim tidak teryakinkan bahwa Polda Jabar sudah berhasil memiliki minimal 2 alat bukti yang diperoleh sebelum PS ditetapkan sebagai tersangka, dan seluruh alat bukti itu diperoleh secara legal. Sehingga karena Polda Jabar dugaan saya gagal meyakinkan hakim, Polda Jabar perkiraan saya tidak bisa meyakinkan hakim terkait 3 hal itu tadi, maka hitung-hitungan di atas kertas,
sepertinya kuasa hukum PS akan mengucapkan rasa syukur di akhir sidang pra-peradilan nanti. Sementara dalam lanjutan sidang pra-peradilan yang kemarin digelar dengan agenda mendengar jawaban dari pihak Polda Jawa Barat, harapan akan mendapatkan penyangkalan yang meyakinkan justru sebaliknya. Argumen Polda Jawa Barat dinilai dangkal dan memaksakan. Alhasil, banyak kalangan yang dibuat terkejut mendengar jawaban Polda Jawa Barat tersebut yang dianggap kurang tepat. Atas dasar itulah, tim kuasa hukum Peggy Setiawan mengaku kecewa lantaran penangkapan kliennya tidak mempunyai bukti yang kuat. Lantas, seperti apa peluang Peggy Setiawan dalam sidang pra-peradilan? Dan seperti apa pula fakta-fakta yang terungkap selama berlangsungnya sidang pra-peradilan? Ketika dia mau melakukan penangkapan, 18 KUHP, ketika dia mau melakukan penangkapan, dia harus beritahu dulu kepada keluarga. Terus kemudian, sebelum jadikan Peggy tersangka, dia harus gelar dulu sesuai dengan Perkap, Peraturan Kapolri nomor 6 2019. Dia harus gelar perkara dulu. Tapi ini tidak dilakukan sama sekali. Terus, soal penyitaan barang bukti. Penyitaan barang bukti disita 2016, 2024, baru berita acara penyitaan barang bukti dimunculkan tadi di persidangan. Wah, semakin ngelantur gitu loh. Soal alat bukti. Alat bukti kan mereka, di situ kan dia tetap mengatakan bahwa ada samurai. Nah, samurainya itu mana? Kan gitu. Samurainya mana? Ada sidik jari Peggy di situ atau tidak? Ya kan? Terus kemudian kami persoalkan lagi soal penangkapan. Soal penangkapan itu Peggy Setiawan yang mana yang mereka maksud? Yang mereka di BAP itu yang tadi mereka bacakan itu kan Peggy Peron. Nah, Peggy yang mereka tangkap ini yang klien kami adalah Peggy Setiawan, bukan Peggy Peron. Tempat tinggalnya juga berbeda, alamatnya juga berbeda, ciri-cirinya juga berbeda. Tahun 2016 Peggy Peron berumur 22 tahun dan harusnya hari ini Peggy Peron itu sudah berumur 30 tahun. Nah, sementara Peggy Setiawan, klien kami ini, dia berumur 18 tahun dan tahun ini 27 tahun, jalan 28 tahun. Jadi selisih umur 4 tahun itu kan jauh sekali gitu. Kita menolak semua jawaban daripada termohon. Dalam hal ini Polda Jawa Barat. Kami menolak semuanya replik mereka. Kami menolak semua yang mereka jawab tadi. Dan yang paling lucu lagi, di dalam dupliknya dia, di poin 6 tadi, tetap dia masih memakai saksi 2 orang tadi yang dia bilang fiktif itu. Nah, ini yang semakin ngelantur gitu. Saya bayangkan bahwa Polda Jabar akan menyampaikan kepada hakim, berarti secara tidak langsung menyampaikan kepada kita semua bahwa PS ini memang manusia pembohong, manusia manipulatif, yang bodohnya tidak alang kepalang, bahkan seolah-olah dia adalah ahli neraka, jahanam sejahanam-jahanamnya jahanam, seolah-olah seperti itu. Tapi tidak usah terlalu khawatir. Kenapa? Seorang terdakwa divonis bersalah atau tidak bersalah bukan berdasarkan kepribadiannya, bukan berdasarkan kecerdasannya. Jadi anggaplah Polda Jabar memiliki 1000 halaman kertas yang isinya adalah jutaan kata sifat tentang kepribadian PS yang serba buruk. Tapi betapapun PS dipotret memiliki kepribadian sangat buruk, namun seandainya nanti perilakunya tidak terbukti, maka PS bebas. Jadi sekali lagi, vonis apakah seorang terdakwa, dalam hal ini PS, dinyatakan bersalah atau tidak bersalah, bukan karena kepribadiannya yang buruk, bukan karena kecerdasan yang rendah. Dia divonis bersalah kalau perilakunya terbukti. Dia divonis tidak bersalah kalau perilakunya tidak terbukti. Kalau kita memaksakan membawa Peggy ke pengadilan, sama saja kita membuat lagi korban
serba atas seseorang yang serba tidak pasti apakah dia pelakunya. Jadi kalau tidak pasti, ngapain kita cari korban lagi? Saya tidak tahu apakah Peggy bersalah atau tidak, tapi yang jelas putusannya nanti pasti serba tidak pasti atau ragu-ragu. Karena bertentangan dengan temuan fakta persidangan tahun 2016. Jangan kita tambah-tambahin lagi keraguan-keraguan ini. Kami yakin sekali sejak awal juga penyidik itu ragu untuk menangkap Peggy Setiawan itu. Karena viral aja jadi kedesak. Tapi kan harus hati-hati, nggak boleh lah. Kita sepakat, kalau Peggy Setiawan itu melakukan silakan, silakan dihukum seberat-beratnya. Ini kami berjuang sampai kemana-mana ini karena Peggy Setiawan bukanlah pelaku, tidak mengakui. Sementara kondisi Peggy Setiawan sendiri disebut-sebut mengalami perubahan drastis selama menjalani pemeriksaan di Polda Jawa Barat. Hari-harinya yang begitu berat dilaluinya dengan menjalani ibadah seperti sholat dan berpuasa. Alhasil, berat badan Peggy mengalami penurunan. Setidaknya, hal itulah yang disampaikan kuasa hukumnya, Nicholas Kilikili, saat menjenguk Peggy belum lama ini. Kesedihan yang begitu dalam juga dirasakan ibunda Peggy, Kartini, yang tak henti-hentinya berharap agar Peggy dapat bebas. Sambil berurai air mata, ibunda Peggy percaya jika anaknya bukanlah pelaku di balik kasus tewasnya Vina. Peggy baik-baik aja. Dia tetap sholat, tetap puasa. Hari-harinya itu dia sholat, puasa. Dia berharap supaya bisa cepat bebas. Dan cita-citanya dia yaitu menyenangkan orang itu, mamanya dia, dan dia cuma minta supaya tolong tim kuasa hukum bantu dia untuk dia bisa cepat bebas dari penjara. Terus kemudian kita berpesan kalau bisa sampaikan terima kasih dia kepada seluruh masyarakat Indonesia yang sudah mendukung dia, mensupport dia, doanya agar dia yang tidak bersalah ini, orang kuli bangunan ini, anak orang miskin ini bisa dibebaskan dari tuntutan hukum. Wajah polos dari seorang anak kuli bangunan, seorang rakyat kecil yang tidak berdosa dan tidak bersalah dalam perkara Vina dan Eki ini dijadikan tumbal, dijadikan korban. Ini adalah suatu karakter dan juga kriminalisasi terhadap orang yang tidak bersalah, orang yang tidak berdosa. Seorang rakyat kecil, seorang kuli bangunan. Saya tadi jujur aja saya keluar air mata lihat dia. Lihat kondisinya seperti itu, waduh nggak tega. Apalagi pada saat dia pelukan sama mamanya lalu nangis. Pelukan sama mamanya, pelukan sama papanya. Saya rasa haru. Saya yakin rekan-rekan polisi juga, penyidik yang ada di situ tadi lihat juga pada nangis juga pada saat mereka lihat. Ya, kita minta supaya Peggy dibebaskan, Peggy juga dikembalikan kepada statusnya semula dan memperbaiki nama baik dia, sehingga dia kembali ke masyarakat, jadi masyarakat biasa, bekerja lagi sebagai seorang kuli bangunan, bisa menghidupi dan adik-adiknya, menyenangkan orang berjalan dengan baik. Orang lain kita jadikan tumbal, apalagi ini anak seorang kuli bangunan yang tidak punya kekuatan apa-apa. Nah, selesai sudah Cumi Lovers, saksikan terus Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.